kerjasama dengan keluarga, karena seorang ibu itu nggak mungkin kuat dengan seorang diri. Seorang ibu itu butuh support system, seorang ibu butuh dukungan. Ibu dimanapun berada, mau itu ibu yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja juga, kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa semua ibu itu hebat, semua ibu itu kuat, tidak ada ibu yang lemah. Kita harus mikir dari diri kita sendiri ya. Karena kalau kita mikir diri kita lemah, kita mikir diri kita adalah bukan ibu yang sempurna, itu akan turun ke anak kita. Dan itu akan imbasnya panjang, anak bisa ikut sedih, anak bisa ikut rewel. Jadi semua dimulai dari pikiran kita sendiri, semua dimulai dari pikiran kita sendiri, dan kerjasama Pak suami itu nomor satu. Kerjasama dengan orang terdekat ya, kerjasama dengan keluarga. Karena seorang ibu itu nggak mungkin kuat dengan seorang diri. Seorang ibu itu butuh support system, seorang ibu butuh dukungan. Aduh, saya jadi sedih nih kalau ngomong soal dukungan. Karena saya kan sering ngobrol sama grup chat di Instagram dengan teman-teman eksklusif atau dengan teman-teman member di Instagram, bahwa ternyata banyak sekali para suami, para bapak-bapak yang menyepelekan sebuah baby blues. Betul. Nah, jadi itu untuk mungkin ada pak suami di sini atau mungkin calon-calon ayah. Nah, temani terus istrinya bapak-bapak, ibu-ibu itu butuh support dari orang terdekat, dari pak suami tentunya. Jadi support terus dan jangan meremehkan sebuah baby blues karena itu nyata sekali. Jadi ya pesan saya buat ibu dan bapak dan semuanya ya, kita harus kuat untuk anak kita. Ada apa dia yang kasih? Oh ya, oke. Minum sedih. Setelah 1 tahun Mona ini berjalan dan saya udah mulai banyak ngambil kerjaan di luar, itu kan udah mulai jarang ada waktu di rumah, jarang menghabiskan waktu dengan anak. Jadi itulah ketika di rumah ada waktu sama anak 10 detik aja itu dipakai bener-bener untuk anak yang gak main handphone, yang gak apa, yang gak nonton TV, yang bener-bener cuma berdua, bisa dibilang mandi bareng atau mungkin kasarnya kalau saya lagi di kamar mandi dia mau ikut masuk, ayo deh masuk deh. Betul. Itu penting. Liburan berdua alhamdulillah dia ini emang karena anaknya suka jalan-jalan. Oh iya. Jadi dia bisa kalau di rumah itu dia bisa rewel. Bahkan kayak tadi di rumah di mobil dia udah kayak orang rewel setengah ampun ya. Jadi memang kalau dibawa jalan-jalan kemana-pun berada dia emang happy banget, entah itu mau ke laut, ke pantai, ke taman bunga, kemana, bahkan ibarat kata ke teras rumah, jadi dia senang banget. Iya. Jadi karena saya tahu dia letak senangnya di mana, ketika saya bawa jalan-jalan itu alhamdulillah banget dibantu dimudahkan oleh Allah dengan anak yang gak pernah rewel. Yes. Betul, karena saya tahu dia tuh suka ada di mana dan itu yang akan saya. Nah itu akan menyenangkan apabila jantungnya ibu bahagia. Betul. Jadi ketika jantungnya itu udah mulai berantakan, jantungnya udah mulai sakit-sakitan, itu pasti isi rumah tuh udah mulai abu-abu. Betul sekali. Nah, jadi gimana caranya kita bisa membahagiakan diri kita seorang ibu dengan cara kita sendiri, karena kita punya cara beda-beda ya kan. Ada seorang ibu yang berbahagia apabila bersama anak 24 jam, boleh. Ada seorang ibu yang berbahagia dengan memasak, cooking time, itu boleh banget. Betul. Ada seorang ibu berbahagia apabila ngobrol sama suaminya berdua intim di kamar, itu juga oke. Dan memang karena pilihan kita beda-beda, jadi pilihan saya waktu itu adalah me time ke salon atau belanja dan pulang-pulang tuh langsung seger gitu. Bahkan banyak banget yang bilang dirinya adalah wah, waktu new mom ya, karena dulu aku juga pernah ngalamin itu. Aku ini siapa sih? Aku ini kenapa sih? Jadi tiba-tiba gak kenal sama diri sendiri. Dan itu banyak banget saya temukan di lingkungan sekitar, kok tiba-tiba ini jadi gak kenal sama dirinya sendiri. Jadi ketika anak udah mulai 2 tahun, anak udah mulai gede tuh baru I'm back, inilah diriku yang sebenarnya. Nah itulah kenapa banyak ibu-ibu yang kehilangan dirinya sendiri karena dia melupakan kebahagiaan dirinya sendiri. Jadi betul banget, jadi content creator itu mungkin yang orang lihat mudah ya, dengan hasil gambar yang mungkin cuma 1 menit 2 menit. Mungkin ini kayaknya prosesnya gampang nih, orang-orang mungkin mikir gitu. Jadi memang karena selama setahun pertama Mona itu saya ambil kerjaan di luar, saya full di rumah. Tapi kalau teman-teman perhatiin ini dari mulai YouTube atau mulai sosmed yang lain tuh udah mulai dikurangin. Jadi kalau dulu tayang vlog tiap hari, sekarang tuh mungkin kayak seminggu tuh kayak cuma 3, jadi nggak yang tiap hari. Apalagi
apalagi sekarang tuh kayak misalnya tim aku atau manajemen aku, ini ada undangan ke sini, ini ada undangan ke sini. Aku tuh pasti sortir. Kira-kira ini bener-bener penting banget nggak ya? Apakah ini lebih penting daripada mengurus anak atau hal di rumah segala macam? Jadi undangan-undangan yang di luar atau mulai pekerjaan-pekerjaan di luar tuh mulai dipikirkan lagi. Ini harus ninggalin anak gak ya? Anak gimana ya? Kalau bisa bawa anak deh gitu, karena tos ini ya, aduh, tangan kanan dong, tangan kanan, iya. Jadi gitu, jadi benar-benar apa ya? Balik lagi yang utama tadi adalah cari prioritasnya yang mana. Dan memang jadi content creator gak mudah, cuman alhamdulillahnya, karena sekarang ada tim kerja di rumah, jadi ngambil gambar juga yang bukan terkonsep, jadi ya udah ngambil gambar sesuai aktivitas, ambil tinggal di editing di kantor, udah selesai. Sekali anak saya tinggal.